Bagaimanakah jika dua psikopat dan satu FBI dihadapkan pada sebuah kasus yang sama? Itulah mungkin gambaran dari film ini. Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakal ngebahas salah satu film yang berjudul Red Dragon. Film ini mengisahkan tentang seorang agen FBI yang memiliki kemampuan jenius untuk bisa memecahkan segala kasus pembunuhan dengan cara mereka adegan dalam imajinasinya. Namun di tengah film, ternyata rekan FBI tersebut adalah dalang di balik semua kasus pembunuhan yang selama ini dia kerjakan. Setelah kasus tersebut beres, datanglah lagi psikopat lain yang juga terus melakukan aksi pembantaian satu keluarga. Lantas akankah FBI tersebut bisa mengalahkan psikopat tersebut? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali dengan seorang pria matang bernama Hannibal. Dia sedang menonton pertunjukan musik klasik. Tapi ketika itu Hannibal terlihat agak kesal lantaran salah satu pemain flute-nya tidak memainkannya dengan baik. Selesai pertunjukan, lantas Hannibal menjamu para pemain musik tadi di rumahnya. Lalu terlihat ada satu tamu wanita berkata kalau dia agak merasa bersalah untuk menikmati jamuan dari Hannibal. Pasalnya, salah satu temannya alias si pemain flute telah hilang entah kemana. Tapi berbeda dengan temannya yang lain, dia justru merasa lega dengan kehilangan si pemain flute. Lantaran cara membaca instrumen musiknya sangat buruk. Setelah jamuan makan, Hannibal kedatangan tamu, yakni seorang agen FBI yang bernama Will Graham. Will di sana ingin berkonsultasi dengan Hannibal terkait suatu kasus pembunuhan. Karena diketahui selain menjamu makanan, Hannibal berprofesi sebagai ahli forensik di kepolisian. Will lantas menyampaikan jika dia menemukan fakta menarik tentang kasus pembunuhan yang saat ini sedang terjadi. Usut punya usut, selama ini para korban pembunuhan pasti dimutilasi atau kehilangan salah satu organ tubuhnya. Dan semua mengira pembunuh itu menyimpan organ tubuh untuk dikoleksi. Tapi pandangan Will berbeda. Dia justru menyimpulkan kalau organ tersebut bukan disimpan, melainkan dimakan. Pasalnya Will menyadari kalau organ yang hilang ini adalah organ bagian yang sering diambil untuk bahan makanan, seperti daging, tulang bagian belakang, dada, hati, ginjal, lidah, dan limpa. Dia menyadari semua ini di saat merayakan tahun baru di rumah orang tua istrinya. Di sana ayah dari sang istri menunjukkan cara untuk memotong ayam panggang dan bilang jika bagian terenak dari ayam adalah bagian punggung. Dari situlah Will teringat dengan para korban. Tapi karena ini masih berupa teori, sehingga Will pun belum yakin. Itulah alasan kenapa Will ingin berdiskusi dengan Hannibal sebelum melaporkan ke biro FBI. Hannibal sontak terkesan dengan hasil analisa Will. Hannibal juga bilang kalau Will mempunyai imajinasi artistik, yang berarti Will dapat mengasumsikan pandangan emosi orang lain. Walau hal itu bisa membuatnya takut bahkan mual karena harus membayangkan dan memposisikan dirinya sebagai seorang pembunuh yang sedang menyayat-nyayat tubuh manusia. Tapi jika Will terus-terusan memposisikan emosi dirinya dari segi sang pembunuh, tentu itu akan sangat menyusahkan dan mengganggu mental atau kejiwaannya. Setelah beberapa waktu dan mulai larut malam, maka Hannibal menyarankan untuk membahasnya lagi di pagi hari. Kemudian Hannibal pun pergi mengambil jaket Will. Sedangkan Will sendiri sambil tunggu dia iseng melihat-lihat isi ruangan Hannibal yang dipenuhi barang-barang antik dan buku-buku. Dan Will pun terpaku dengan satu buku yang membahas tentang resep makanan Prancis. Tentu saja Will membukanya. Ternyata di dalamnya dia menemukan sebuah tanda dalam suatu halaman yang berisi satu resep masakan. Tertulis di sana kata sweetbreads atau roti manis ini adalah set makanan Perancis dengan menggunakan daging bagian dada untuk bahan utamanya. Dan tiba-tiba insting Will menyadari ada sesuatu hal yang ganjil. Dan ketika dirinya berbalik badan, sontak Hannibal menusuk perutnya, hingga berbisik pada Will agar Will pasrah dengan keadaan. Tentu saja agen FBI tak sebodoh itu. Sambil mendengarkan celotehan Hannibal yang ingin memakan jantung Will langsung menggunakan anak panah yang ada di dekatnya, kemudian menancapkan ke perut Hannibal hingga Hannibal mundur ke mejanya. Lantas Will langsung menembakinya meskipun tak seluruh tembakan mengenai Hannibal.
Pasca kejadian itu diberitakan jika Will mengalami trauma berat yang kemudian membuatnya pensiun dini dari FBI. Sementara Hannibal sendiri ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Kemudian, waktu berlalu ke beberapa tahun kemudian. Will juga sudah menetap di Florida dan terlihat sedang memperbaiki kapal dengan anaknya. Tak lama Will lagi-lagi didatangi oleh seorang bosnya dulu ketika di FBI. Sebut saja dia Crawford. Kedatangan Crawford pada saat itu bermaksud untuk meminta bantuan dari Will kembali. Pasalnya, sekarang di kota sedang marak terjadi kasus pembunuhan berantai yang cukup membuat pihak FBI ketar-ketir. Apalagi hal ini sudah terjadi pada dua keluarga di daerah Birmingham dan Atlanta. Sang pembunuh bahkan mempunyai pola yang sama, yakni meletakkan pecahan kaca di bola mata para korbannya. Dan si pembunuh juga selalu beraksi di malam bulan purnama. Untuk itu Crawford dengan segala hormat meminta Will agar membantu investigasi kasus ini. Pasalnya FBI menyukai dengan keunikan cara berpikir Will yang memiliki imajinasi artistik. Awalnya Will masih keberatan untuk membantu, tapi kemudian dia tidak bisa menolak di saat Crawford memberikan foto keluarga para korban dan bilang kalau kesempatan untuk menangkap pembunuh ini akan lebih besar. Kalau Will mau ikut serta membantu, Will akan menyelamatkan nyawa korban selanjutnya dan bahkan melepaskan ketakutan masyarakat. Lantas malamnya dia membicarakan hal ini kepada sang istri. Walaupun ditentang, tapi istrinya tetap membiarkan Will pergi meski dengan berat hati. Lanjut, Will kemudian terbang ke Atlanta dan mengunjungi rumah keluarga Leeds, yang merupakan korban terbaru dari sang pembunuh. Lantas, Will langsung memakai daya imajinasinya dan mereka ulang kejadian di rumah itu. Dari situ diketahui kalau pada awalnya sang pembunuh menyayat leher Pak Leeds terlebih dahulu, lalu menembak perut istri Leeds. Hal itu sengaja dilakukan agar istri Leeds bisa melihat suaminya meninggal. Kemudian ia pergi ke kamar tidur anak-anak dan menembak mereka. Setelah itu pembunuh membawa mayat anak-anak tersebut ke ruang tidur utama. Will lalu melanjutkan investigasi di kamar hotelnya dengan segala kemampuan imajinasinya. Ia tersadar kalau sang pembunuh meletakkan pecahan kaca di mata korban. Karena hal itulah membuat mata para korban terlihat hidup. Will juga sempat curiga kalau pembunuh juga sempat melepas sarung tangannya untuk meraba-raba tubuh korban. Leeds kemudian menelepon seorang profesor dan meminta agar mengecek kornea mata dari mayat para korban. Pada keesokan harinya, Will diajak mengikuti briefing di kepolisian Atlanta untuk memberikan penerangan dan beberapa informasi yang telah ditemukan. Lalu sang pembunuh itu pun diberi julukan Tooth Fairy atau peri gigi oleh media. Karena di setiap aksinya dia selalu menggigit tubuh korban. Lalu berlanjut di dalam kantor polisi. Mereka semua mendapatkan kabar kalau ternyata telah ditemukan sidik jari yang hanya setengah jempol pada kornea mata kirinya Leeds. Lalu Will dan Crawford pun pergi keluar. Dan tiba-tiba mereka berdua didatangi oleh seorang wartawan bernama Freddy. Freddy ini adalah seorang wartawan yang bekerja di perusahaan Tatler. Pasalnya kehadiran Freddy ini mengganggu mereka, dan bahkan sering memiringkan info berita. Tak lama Will dan Crawford kembali berbincang di sebuah kafe. Di situ Will yang telah selesai dari pekerjaannya meminta untuk segera dipulangkan kembali. Mendengar hal tersebut, Crawford justru ingin Will lah yang membereskan kasus tersebut hingga tuntas. Setelah terjadi sedikit beda pendapat, Will akhirnya setuju dengan Crawford. Tapi di sisi lain, Will juga mengungkap kalau sebenarnya Will tak pernah sendirian dalam menuntaskan segala kasusnya. Dia selalu dibantu oleh Dr. Hannibal yang kita ketahui dia sudah mendekam di penjara. Sehingga dengan kelancaran kasus, esoknya dengan berat hati Will pergi ke rumah sakit jiwa. Setelah beberapa waktu, saat bertemu kembali dengan sahabatnya itu, Will menyampaikan maksud kedatangannya itu, yakni meminta bantuan untuk menyelesaikan kasus ini. Tapi Hannibal di situ justru mencoba basa-basi tentang masa lalu mereka, dengan tujuan ingin memanipulasi pikiran Will. Untungnya Will tak terbawa dan kembali mengutarakan tujuan dia datang yang ingin meminta pencerahan dari suatu kasus pembunuhan. Menariknya, Hannibal pun ternyata tahu tentang kasus yang terjadi di Birmingham dan Atlanta. Tapi dia sama sekali tak ingin membantu Will. Di situ, Will tak kehabisan cara. Dia lantas membuat seakan-akan Hannibal harus tertarik dengan kasus ini. Will juga membanding-bandingkan Hannibal dengan si pembunuh ini, seperti ingin melihat siapa yang lebih jenius, apakah Hannibal atau pembunuh psikopat tersebut.
Tentu saja hal itu berhasil menarik perhatian Hannibal. Tapi bukan malah membantu, di situ Hannibal mencoba lagi untuk memprovokasi Will, di mana Hannibal menyanjung Will yang lebih cerdas darinya. Terbukti dengan berhasilnya menangkap dirinya. Lalu Hannibal juga tak lupa mencoba menyerang Will lewat keluarganya. Tapi itu tak berhasil dan justru Will pergi dengan cuek. Namun setelah perdebatan, tiba-tiba Hannibal memanggil Will kembali dan meminta agar berkas yang dibawa Will tentang kasus tersebut diberikan padanya. Dia juga meminta waktu 1 jam untuk mempelajari gerak-gerik si pembunuh. Setelah 1 jam berlalu, Hannibal menyimpulkan kalau pembunuh ini adalah orang yang sangat pemalu dan memiliki cacat fisik di mukanya. Karena itulah dia menghancurkan semua cermin di dalam rumah. Dia pun menanyakan keadaan belakang rumah para korban, apakah memiliki halaman yang luas. Tentu saja iya. Dan dari situ Hannibal punya kesimpulan kalau si pembunuh yang Hannibal lebih suka menyebut peziarah itu merupakan orang yang suka menatap bulan sambil telanjang dan melihat darah diterangi terang bulan. Karena hal itulah peziarah melakukan aksinya di saat bulan purnama dan menyimpulkan kalau halaman yang luas adalah salah satu faktor penting sang peziarah dalam menentukan korbannya. Kemudian, dalam pertemuan ini Hannibal juga menjelaskan jika pada dasarnya mereka berdua itu mirip, karena sama-sama memiliki imajinasi artistik yang terbentuk dari pengalaman ketakutan masing-masing. Sekedar info, Hannibal ini menjadi seorang psikopat plus kanibal karena traumanya di masa kecil. Setelah itu, Will pergi keluar, namun entah siapa ada orang yang diam-diam memfoto Will saat keluar. Lanjut, sepulang dari sana, tentunya Will langsung melaporkan hasil temuannya itu kepada Crawford. Lalu untuk mengambil banyak petunjuk, dia pergi lagi kembali ke rumah keluarga Leeds. Lantas di sana Will menemukan sebuah kaset video dokumentasi kehidupan sehari-hari keluarga Leeds. Will lalu menonton semua video itu tanpa jeda. Tetapi sayang, hasilnya nihil. Sehingga Will lanjut lagi pergi ke rumah keluarga lain, yakni korban juga di Birmingham. Sesampainya di sana dia langsung terheran dengan fakta yang ditemukan. Pasalnya, sang psikopat masuk lewat pintu ruang tamu yang ada di atas. Padahal rumah itu punya pintu bawah menuju garasi yang lebih tertutup dan minim pengawasan. Lalu, dia juga sempat berkeliling ke halaman rumah, lantas menaiki pohon di dekat sana. Dan ternyata, tak disangka dia menyadari kalau itu adalah tempat si psikopat mengintai keluarga korban. Di situ Will menemukan sebuah tanda aneh yang terukir di pohon, dan tentu dia memfotonya. Scene kemudian berpindah, di mana sebuah rumah tua yang tidak terurus diketahui kalau rumah tersebut adalah sebuah panti jompo milik keluarga Dollar Hyde. Di dalam rumah terdengar ada seseorang yang seolah-olah sedang berbicara dengan neneknya. Bahkan si nenek sepertinya sedang memarahi sang cucu. Diketahui kalau pria itu bernama Francis, dan dia baru selesai latihan angkat beban dengan memakai topeng berbahan kain di kepalanya. Tapi ketika dilihat lebih seksama ternyata nenek itu tak ada di sana, alias Francis sedang halu tingkat tinggi. Lalu diperlihatkan juga kalau dia memasang gigi palsu pada bagian atas mulutnya. Padahal kalau kita perhatikan gigi aslinya tidak bermasalah. Anehnya lagi, tampak gigi tersebut seperti bekas milik orang lain, atau bukan milik dirinya. Kemudian, Francis juga mengambil sebuah buku yang ada di berangkasnya. Isinya cukup mengejutkan, yakni clipping berita mengenai kasus Hannibal terbaru. Sepertinya ia sangat mengagumi sosok Hannibal ini. Di buku itu juga ada clipping berita mengenai Tooth Fairy atau peri gigi dari koran Tatler yang dibuat oleh Freddy. Francis sendiri tak menyukai berita yang Freddy buat itu. Scene pun berlanjut, Will kembali menemui Hannibal. Dia menanyakan tanda ukiran aneh yang dia temukan di pohon. Setelah ditelusuri, tanda tersebut teridentifikasi sebagai huruf Cina yang artinya adalah naga merah. Tapi ia tidak bisa menemukan keterkaitan tanda itu dengan si psikopat. Malahan saat membahas hal ini, Hannibal justru makin membuat Will bingung dengan melantunkan sebuah puisi yang berarti seekor burung robin dada merah di dalam sangkar, membuat seisi surga marah. Tak lama dari situ masa kunjungan Will pun berakhir. Tak berhenti di situ, Will pergi ke sebuah perpustakaan karena merasa ada sesuatu petunjuk yang diberikan Hannibal. Lalu seorang pustakawan mengatakan, sayur tadi merupakan karya dari William Blake. Dia adalah seorang penyair dan pelukis dari Inggris. Kemudian Will diberikan buku berisi hasil karya lukisan William tadi. Scene berlanjut, di mana Hannibal terlihat akan mengadakan sesi bicara dengan pengacaranya melalui telepon khusus yang telah disiapkan. Tapi Hannibal tentu orang yang cerdas.
Walaupun telepon itu merupakan layanan satu arah dan tidak ada tombolnya, Hannibal bisa mengakali telepon tersebut, sehingga berhasil mendapatkan informasi mengenai alamat rumah Will dengan cara berpura-pura ingin mengirimkan barang. Lanjut, di sebuah tempat bernama Chromalux atau sebuah pabrik percetakan film. Ternyata Francis bekerja di sana, dan ketika berada di kamar gelap, dia bertemu dengan perempuan bernama Reba. Wanita ini tidak bisa melihat, tapi dia hidup dengan mandiri. Bahkan Reba mempunyai insting yang tajam, dan untuk pertama kalinya kita bisa melihat wajah Francis di sini. Lalu saat pulang, Francis melihat Reba sedang menunggu bis. Tentu Francis langsung menawarkan tumpangan untuk mengantarnya. Wanita itu pun setuju. Setelah sampai di rumah Reba, Reba juga menawarkan balik Francis untuk bertemu. Saat di dalam, walaupun punya kekurangan, terlihat Reba tidak kesulitan untuk menjamu tamunya. Tapi karena Francis tidak tahan dengan kehangatan dan kebaikan yang diberikan Reba, Francis memutuskan untuk pergi. Kemudian scene berpindah lagi, di mana Will sedang menelpon teman pihak keluarga korban. Will meminta untuk mengirimkan barang-barang pribadi para korban untuk membantu penyelidikan. Setelah itu Crawford menghampiri Will dan membuat satu kantor FBI heboh karena telah ditemukan catatan di sel ruangan Hannibal yang kemungkinan besar dikirim dari Tooth Fairy. Surat itu pun ditulis di gulungan tisu. Isi suratnya adalah balasan dari pesan yang pernah dikirim oleh Hannibal. Di situ tertulis kalau Francis sangat mengagumi sosok Hannibal dan menyalahkan media atas semua celaan yang telah menimpa mereka. Namun ada sepenggal kalimat yang hilang karena telah disobek oleh Hannibal. Tetapi setelah diteliti oleh bagian forensik FBI, terdapat kata Tatler. Di situ, Will dan Crawford menyimpulkan kalau Hannibal dan Francis menggunakan koran Tatler untuk media komunikasi. Dan setelah ditelusuri lagi, ternyata ada satu pesan di barisan iklan bertuliskan peziarah. Tentu saja itu mengarah pada Francis. Sontak dengan penuh cemas dan tanda tanya, Will terpaksa mengiyakan pesan itu untuk muncul di koran Tatler. Padahal saat itu tim pemecah kode di FBI masih butuh waktu untuk meneliti arsip pesan Hannibal. Malamnya, Crawford ditelepon tentang hasilnya. Dan ternyata isi pesan Hannibal adalah alamat rumah dari Will yang berada di Florida. Serta berpesan agar menyelamatkan diri juga membunuh semuanya. Crawford lantas langsung menghubungi Will dengan segera, memintanya untuk tidak panik dikarenakan para polisi telah datang ke rumah Will, serta menjemput keluarganya. Kemudian memindahkan keluarga Will ke rumah di tengah pedesaan milik kakaknya Crawford. Sementara Will dan Crawford sendiri tengah memikirkan manuver lain. Lantas mereka mendapatkan sebuah ide untuk menjebak Francis dengan cara memakai Will sebagai umpannya. Mereka kemudian menghubungi Freddy yang bekerja di koran Tatler untuk merekayasa suatu berita di mana Will telah pindah ke apartemen di tengah kota, guna menyelidiki kasus Francis. Will juga menceritakan fakta-fakta yang menyimpang, di mana dia bilang kalau Francis adalah seorang homoseksual, impoten, serta hasil dari hubungan antar saudara. Dia juga bercerita kalau Hannibal membantu memberikan saran dalam kasus ini, serta bilang kalau Hannibal merasa terhina jika kejeniusannya disamakan dengan Francis di koran tersebut. Pasca korannya tersebar, Francis kesal saat membacanya. Lalu siangnya Francis menyergap Freddy. Kemudian menculiknya di parkiran basement dan menyekap reporter itu di rumahnya dengan keadaan setengah telanjang, serta posisi duduk di kursi roda, bahkan badannya ditempel dengan menggunakan lem perekat. Francis pun terlihat di sana. Dia ingin menunjukkan keagungan dirinya dengan cara memperlihatkan tato naga yang berada di punggung Francis. Dia memberitahu kalau itu adalah bentuk transformasi dirinya menjadi seorang manusia naga. Kemudian Sin memperlihatkan beberapa foto hasil buatannya dari para korban terdahulu hingga menjelaskan kalau kematian mereka adalah bentuk perubahan yang agung. Setelah itu barulah menanyakan apa maksud Freddy membuat berita bohong tersebut. Tentu saja Freddy yang tak tahu apa-apa hanya menjalankan perintah dari FBI. Francis tentu membenci kebohongan. Sontak secara tiba-tiba Francis menggigit Freddy menggunakan gigi palsu hingga wafatnya. Di sisi lain terlihat seorang petugas keamanan terkaget dengan kedatangan kursi roda yang meluncur kencang ke depan kantor Tatler. Tentu itu adalah mayat Freddy. Hal itu pun tentu mendatangkan perhatian FBI. Mereka membahas rekaman suara yang ditemukan bersamaan dengan mayatnya Freddy. Demi mencari petunjuk lain, Will kembali mengunjungi Hannibal. Terlihat sel Hannibal telah kosong karena ulah Profesor di awal film. Profesor ternyata telah mengambil semua barang-barangnya.
Will lantas memaksa Hannibal agar memberitahu identitas asli sang pembunuh. Dengan ganti imbalan akan mengembalikan barang-barangnya serta memberikan akses komputer 1 jam selama seminggu. Akhirnya, Hannibal pun melunak. Dia memberikan sedikit tips, menyuruh Will mencari data orang dengan catatan militer, pelatihan perang, dan memiliki tato naga serta orang yang mempunyai riwayat operasi di bagian wajah. Tapi Will bilang itu tidak cukup. Hannibal pun langsung merespon kalau petunjuknya telah ia berikan pada awal pertemuan. Will tetap masih tidak puas, tapi Hannibal tidak ingin membantu lagi. Dan meminta Will untuk membayar jasanya dengan sebuah makan malam serta hiburan. Berpindah sedikit pada Francis yang terlihat sedang pergi kencan dengan Reba. Dia mengajak Reba ke sebuah klinik hewan agar dapat menyentuh seekor macan, yang merupakan hewan favoritnya. Setelah itu, dia mengajak Reba pergi ke rumahnya untuk menikmati malam layaknya sepasang kekasih. Tapi anehnya Francis melakukan itu semua sambil menonton video dokumentasi sebuah keluarga yang bisa diasumsikan kalau itu adalah calon korban barunya. Keesokan harinya Francis terbangun dan panik karena Reba tidak ada di sampingnya. Tapi tiba-tiba dia kembali berhalusinasi tentang neneknya yang seolah-olah akan berbuat jahat kepada Reba, sehingga meminta pengampunan juga pada gambar naga merah yang dia pasang. Tapi entah kenapa Francis kembali tenang setelah melihat lokasi lukisan itu berada. Lantas, Francis langsung pergi ke suatu museum. Di sana dia mengaku sebagai peneliti sejarah yang sedang melakukan pengecekan terhadap lukisan favoritnya. Waktu pengawal tersebut lengah, dia pun langsung memukulnya hingga pingsan. Meskipun ini adalah lukisan favoritnya, Francis malah merobek lalu memakannya dengan lahap. Namun sial, hal itu kepergok oleh salah satu pegawai lain. Lalu dia pun langsung menyerangnya. Sementara itu di kantor FBI, Will telah menerima barang-barang pribadi keluarga korban. Lantas ia mengecek video dokumentasi mereka, dan dia merasa janggal, sekejap terdiam, lalu menyadari kalau mungkin saja sang pembunuh mengetahui semua itu dengan cara persis seperti yang sedang Will lakukan, yaitu menonton video. Lalu Will mencari tahu di mana video ini diedit. Dan benar saja, ternyata kedua keluarga menggunakan jasa perusahaan yang sama, yaitu Chromalux. Sontak Will dan Crawford pun segera pergi ke sana. Selang di perjalanan mereka mendapat kabar tentang kejadian di museum. Crawford pun merasa aneh karena kedua korban itu justru selamat, padahal telah melihat wajah Francis secara live. Scene kemudian berpindah di mana Francis berada di luar kantornya. Saat tengah malam, dia sedikit bingung karena malam-malam begini ada salah satu karyawan di sana yang datang. Kemudian pergi mengikutinya ke dalam, dia pun kaget karena melihat Will ada di dalam kantornya. Tentu Francis pun langsung kabur. Sedangkan Will bersama Crawford pergi ke sana dengan tujuan meminta daftar karyawan yang bekerja di kantor itu. Tapi permintaannya ditolak karena aturannya tak bisa sembarang orang memberikan data karyawannya. Tapi setelah debat panjang dan mereka terus menekan manajer kantor, sehingga manajer sana pun tampak kaget karena deskripsi yang disebutkan. Sama dengan salah satu manajer layanan teknis di sana. Manajer juga berkata kalau orang ini mempunyai akses kepada semua video yang masuk ke kantor itu. Sementara itu Francis sendiri pergi ke rumah Reba, tapi sayang Reba ternyata telah selingkuh dengan pria lain, sehingga Francis terpaksa harus membunuhnya. Setelah itu Francis langsung membawa Reba ke rumahnya. Ketika sampai, Francis bilang kalau ia tidak bisa membiarkan sang naga mengambil Reba. Dia juga bilang kalau hari itu Francis mencoba mengusir naga merah. Akan tetapi ia masih berhalusinasi kalau sang naga masih mengincar Reba. Reba tentu dibuat bingung. Francis yang sudah kehilangan akal itu lantas membakar seisi rumah dan berniat mati bersama dengan Reba. Tapi karena kalah, Francis justru memilih bunuh diri duluan sebelum Reba. Beruntung Reba pun bisa selamat dari lahapan api. Bersama dengan itu, polisi dan FBI berdatangan ke sana. Namun karena telat, rumah pun meledak dengan hebat. Setelah beberapa waktu dan keadaan mulai menenang, Reba pun telah ditangani secara medis. Crawford sendiri kembali mendatangi Will sambil memberikan sebuah buku besar yang ditemukan di dalam salah satu brankas rumah Francis. Will pun lantas membaca buku tersebut. Singkat cerita, setelah kasus ini dianggap telah berakhir, tiba-tiba hal mengejutkan lainnya pun datang. Crawford dikejutkan dengan berita kalau mayat yang ditemukan di dalam rumah terbakar kemarin bukanlah milik Francis, melainkan seseorang yang lain. Dengan segera Crawford langsung menghubungi Will. Dan secara kebetulan Will sendiri telah merasa ada yang aneh, karena saat pergi ke kamar mandi kacanya pecah seperti rumah para korban.
Sontak Will pun langsung curiga kalau Francis telah masuk menyelinap. Dan benar saja, saat dia masuk ke kamar anaknya, tampak Francis sedang menangkap sang anak, lalu menodongnya dengan pecahan kaca. Will pun mencoba untuk memanipulasi mental Francis dengan cara memarahi anaknya dengan kata-kata yang persis seperti nenek Francis dahulu. Hal itu ia ketahui dari jurnal yang kemarin dia baca dari Crawford. Tentu hal tersebut memicu amarah Francis sehingga mereka pun bergelut di sana. Kesempatan ini dia gunakan untuk kabur ke ruangan lain bersama anaknya. Singkat cerita, adu tembak pun sampai terjadi. Tapi sial, ternyata sang psikopat tersebut ternyata tak mudah untuk dibunuh. Sementara Will sendiri sudah terluka parah. Tapi sialnya istrinya kemudian tiba-tiba datang dan istrinya hampir saja dibunuh. Tapi Will menyuruhnya ia untuk merunduk dan tembak-tembakan pun terjadi. Hingga akhirnya Francis pun tewas ditembak oleh Will. Dan begitu pun sebaliknya. Di akhir film lantas kita diperlihatkan di mana Will sedang pergi berlayar. Dia juga membaca sepucuk surat yang dikirimkan Hannibal kepada dirinya. Surat itu berisi tentang kekhawatiran Hannibal jika Will atau Hannibal pasti akan dimanfaatkan oleh banyak orang karena kemampuan imajinasi artistik mereka. Tapi Will pun tak ambil pusing dan lanjut berlayar. Tamat.